Oke, Om Swastiastu. Oke, tunggu suara nih Pak. Coba di depan dulu mic-nya. Oke, unmute. Tes. Oke. Oke. Dah Pak. Dah dengar nih. Oke, Niki yang bersama dengan teman-teman daripada MGMP, dari MGMP Geografi dan MGMP Sosiologi, di sini menyelesaikan daripada tugas workshop kurikulum, di mana di sini pengaplikasian daripada Pikon menggunakan Zoom Meeting. Langsung saja di sini. Di sini saya hanya berbagi dalam artian di sini tidak mengajari karena di sini merupakan salah satu tugas ataupun kita di sini latihan menggunakan Pikon, menggunakan media Zoom Meeting. Hal yang kita bahas di sini adalah tentang 10 konsep dasar geografi. Di mana dalam geografi itu ada 10 konsep esensial geografi yang merupakan jiwanya geografi. Ke-10 konsep esensial geografi itu adalah jarak, keterjangkauan, morfologi, pola, diferensiasi areal, lokasi, aglomerasi, keterkaitan keruangan, interaksi dan interdependensi, dan lagi satu, nilai kegunaan. Mempermudah dalam menghafalkan 10 konsep esensial geografi ini, kita bisa menggunakan keyword atau kata kunci atau clue-nya, yaitu jaket Mr. Paul di Loakin. Jarak, keterjangkauan, morfologi, pola, diferensiasi areal, lokasi, aglomerasi, keterkaitan keruangan, interaksi dan interdependensi, dan nilai kegunaan. Oke, selanjutnya kita harus membahas daripada ke-10 konsep esensial geografi ini. Oke, yang pertama konsep jarak. Jarak adalah panjang dua lokasi, di mana penerapan daripada konsep jarak ini kita bisa menggunakan contoh rute darat Kota Denpasar dan Tabanan menggunakan sepeda motor ataupun menggunakan bis. Biasanya secara absolut dia rutenya itu adalah 26,5 km. Artinya pastinya segitu. Dengan waktu tempuh 1 jam. Nah, 1 jam ini relatif. Jika ada kemacetan waktu kita ke Denpasar, dari Tabanan ke Denpasar ini bisa menghabiskan waktu di atas daripada 1 jam. Bisa 1,5 jam atau 2 jam. Nah, ini salah satu contohnya jarak antara Desa Samsam dan Laroriba, Bali, Bina Insani. Ini di BBI ini ya 4,1 km. Kalau kita hitung menggunakan jarak absolut, tapi relatifnya 8 km kalau seandainya ada macet dan lain sebagainya. 8 menit ini bisa menjadi 10 menit atau 15 menit. Oke. Bisa dilihat Pak yang gininya? PowerPoint-nya ya. Yang kedua adalah keterjangkauan. Di mana di sini keterjangkauan ini adalah merupakan bagaimana kita menjangkau suatu wilayah. Misalnya ada nggak sarana angkutan atau sarana prasarana menuju daerah tersebut. Misal saja kalau seandainya kita mengambil contoh Papua, kalau Papua biasanya aksesnya itu menggunakan pesawat terbang yang mini, yang jenis Susi Airline gitu. Ini biasanya dipakai karena wilayah Papua yang sangat luas dan bergelombang, hanya bisa ditempuh menggunakan akses yaitu pesawat. Ya, jadi nanti akibatnya daripada keadaan ini adalah harga barang kebutuhan pokok di daerah Papua sangat mahal. Saya contohkan saja semen. Semen satu sak di sini harganya 50.000, kalau di Papua harganya adalah 1 juta.
Itu sudah harga yang paling murah 1 juta. Belum nanti kalau seandainya ada biaya angkut yang lebih mahal lagi. Belum juga nanti iklimnya yang bermasalah, bisa juga harga itu akan semakin meningkat. Wajarlah daerah seperti daerah Papua itu nilai barangnya menjadi sangat mahal. Selain itu, topik hangat yaitu persoalan gizi buruk di daerah Asmat, Papua. Itu merupakan persoalan yang sangat pelik, di mana saat 2018 itu pemerintah ingin dalam artian memberikan bantuan kepada suku Asmat, tapi terkendala dengan jarak dan keterjangkauan wilayah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, konsep morfologi. Konsep morfologi ini adalah merupakan konsep daripada yang ketiga daripada geografi, yaitu tentang bentukan lahan. Dimana kalau kita ngomong bentukan lahan di sini, pasti kita akan ingat yaitu tentang landai, datar, bergelombang, terjal. Jadi pada dasarnya bentukan permukaan bumi tidak datar. Kadang dia landai, terjal, bergelombang, ataupun lainnya. Saya contohkan daerah Bali ya. Di sini Bali ada, kalau kita besarkan ini adalah wilayah Gunung Agung, Gunung Agung, dan di sini Gunung Batur. Kalau kita lihat dari ronanya dan daripada kekasaran wilayahnya, ini daerah ini agak kasar. Berarti wilayah ini merupakan wilayah tinggi. Sementara di sini ada warnanya yang hitam. Ini merupakan air. Jadi ini adalah danau daripada Danau Batur. Dan kalau kita lihat dari bentukan lahan di sini, kita bisa lihat bahwa daerah Gunung Agung dan Gunung Batur ini daerahnya tinggi, sementara daerah di utaranya, nah ini kita lihat di sini agak halus sedikit, ini merupakan wilayah datar. Kalau kita cek di sini merupakan wilayah kubu dan di sini sekitaran daerah rendang. Oke. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Konsep pola. Masalah pola ini adalah merupakan konsep yang terkait dengan bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di ruang muka bumi. Di mana kalau kita lihat di sini saya contohkan adalah di daerah Jakarta. Masyarakat Jakarta, karena masyarakatnya itu adalah kebanyakan daripada pendatang, dia mengais rezeki di wilayah tersebut. Jadi kalau kita lihat dari segi ekonomi, tidak semua daripada pendatang itu merupakan yang memiliki ekonomi tinggi. Jadi dia kalau ke sana, dia memikirkan bagaimana caranya mencari tempat hunian. Salah satu cara yang paling mudah yang dilakukan adalah dekat dengan sungai. Jadi dia membangun sebuah perumahan atau permukiman di daerah bantaran sungai. Yang pastinya hal ini akan berbahaya dan berisiko jika terjadi bencana banjir. Ini bisa kita lihat di sini, permukimannya sangat kumuh. Tapi kalau misalnya kita melihat daripada pola permukiman, biasanya pola permukiman secara umum selain dia berada di seputaran sungai, pola permukimannya juga sepanjang jalan atau yang sering disebut dengan pola linier. Nah, ini pola linier. Jadi ini jalan, di sini ada permukimannya. Jadi permukiman mengikuti daripada jalan. Sementara kalau kita lihat di pegunungan itu dia polanya menyebar seperti ini. Di mana wilayah daripada pegunungan itu kan wilayah bergelombang. Jadi dia masyarakat itu mencari wilayah yang datar sehingga tidak semua daripada wilayah datar yang dimiliki di pegunungan. Di mana daerah datar di sana dia membangun, di mana ada akses, di mana ada air di sana dia membangun. Makanya permukimannya akan menjadi menyebar. Oke, sekian berbagi hal ini untuk workshop kurikulum. Jadi jika ada salah kata dan ucap saya aturkan maaf dan saya aturkan para Santi. Om Santi Santi.